Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita yang memberikan kita kehidupan pada pagi hari ini. Patutlah kita semua menaikkan sembah dan puji kita kepadanya. Mari bersama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bersama malaikat di surga. Kita naikkan pujian buat Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Haleluya Yesus, haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Amin. Mari bersama-sama menyembah Allah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tangan kami terangkat bagimu ya Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, katakan kembali. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, Allah pemberi hidup kami ya Bapa.
kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini dan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Lidah kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya ya Tuhan. Amin Yesus. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turut Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu. Amin. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turut Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Haleluya. 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 Kudus nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu. Di sini kami menyembah-Mu. Amin Tuhan. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turut Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Amin Tuhan. Kami nantikan hadirat-Mu turut Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Haleluya. 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 Kudus nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu Tuhan. Kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Haleluya Yesus. Kuduslah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang kami terima di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini. Rindu hati kami setiap saat memuji dan menyembah Engkau. Sang pemberi hidup ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Kuduskan hidup kami karena Engkau kudus ya Tuhan.
Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan. Mari mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini dimanapun berada ya Bapa. Engkau pulihkan setiap hati yang terluka pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sukacita dan senang sekali kita boleh bersama-sama kembali beribadah dimanapun kita berada. Dan saya yakin Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan kita tahu Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Asal kita berjalan bersama-sama aja. Haleluya. Ku tahu Tuhan pelihara hidup kita semua. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Menaikkan puji kita kepada Tuhan. Ku tahu Tuhan peliharaku, amin. Ku tahu Dia memberkatiku, asalku berjalan di dalam terang firman-Nya. Ku tahu Dia menyertaiku, ku tahu Tuhan peliharaku, amin. Ku tahu Dia memberkatiku, asalku berjalan di dalam terang firman-Nya. Ku tahu Dia menyertaiku, sesungguhnya Dia utus, sesungguhnya Dia utus malaikatnya berjalan di depanku untuk melindungiku dan menuntunku sampai ku masuk ke negeri perjanjian, amin. Ku tahu Tuhan peliharaku, haleluya Yesus. Ku tahu Dia memberkatiku, asalku berjalan di dalam terang firman-Nya. Ku tahu Dia menyertaiku, sesungguhnya Dia utus malaikatnya berjalan di depanku untuk melindungiku dan menuntunku sampai ku masuk ke negeri perjanjian. Katakan sesungguhnya Dia utus malaikatnya berjalan di depanku untuk melindungiku dan menuntunku sampai ku masuk ke negeri perjanjian. Sampai kita masuk, sampai ku masuk ke negeri perjanjian, sampai ku masuk ke negeri perjanjian. Amin. Dia berjanji
menuntun kita sampai masuk ke negeri perjanjian. Haleluya. Kita berbahagia yakin teguh. Dia menuntun kita sampai ke negeri perjanjian. Patutlah kita berbahagia pada pagi hari ini. Karena Yesus abadi kepunyaan kita semua. Haleluya Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya budi tebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hasrat sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Mengatakan kembali, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya budi terus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Amin Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kita bahagia memuji Yesus selamanya dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu hanya Dia satu-satunya penjaga jiwa hidup kita. Kita menyerahkan semua persoalan apapun yang kita hadapi dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kita akan bersama-sama. Ku tahu hanya Kau Tuhan, menjaga jiwa
ini. Kala hidupku duka dan sepi, Kaulah yang melawatku. Engkau tetap setia. Ku jatuh dalam dosa, kala hidupku seorang diri, Kau pedulikan aku. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, kasih setiamu kekal bagiku. Ku takkan pernah lagi meninggalkanmu. Ku mau setia melayanimu. Ku tahu hanya Kau Tuhan menjaga jiwa kami Bapa, menjaga jiwa ini. Kala hidupku duka dan sepi, Kaulah yang melawatku. Engkau tetap setia. Amin ya Tuhan. Ku jatuh dalam dosa, kala hidupku seorang diri, Kau pedulikan aku. Katakan Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, kasih setiamu kekal bagiku. Ku takkan pernah lagi meninggalkanmu. Ku mau setia melayanimu. Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, kasih setiamu kekal bagiku. Ku takkan pernah lagi meninggalkanmu. Ku mau setia melayanimu. Ku mau setia melayanimu. Kami mau setia Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ini janji kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau setia melayani-Mu ya Tuhan. Karena Engkau setia.
Di saat kami jatuh, Engkau tetap setia menopang kehidupan kami, Tuhan. Roh Kudus, mari pimpin kehidupan kami, supaya kami terus berjalan di jalan-Mu, supaya kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Jadikan Engkau satu-satunya sandaran hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami berkenan setiap saat. Ya Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Memakai Bapak David Adam, lebih heran lagi Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati kami semua umat-Mu yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah penjaga jiwa kami, sumber penghiburan kami. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, apa kabar semua? Pagi ini kita kembali berkumpul dalam ibadah kita, dan biarlah apa yang Tuhan pesankan bagi kita pagi ini, kita mau belajar lagi kebenaran supaya pesan itu boleh mengakar dalam pikiran kita, tertanam dalam hati kita dan mengubah hidup kita. Bapak Ibu, tema renungan kita pagi ini saya ambil lawatan Allah dalam masalah kita. Lawatan Allah dalam masalah kita. Nah, mendengar kata lawatan, tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah bahwa kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler, yang adikodrati, mujizat yang luar biasa. Nah, biasanya mendengar kata lawatan, pikiran kita langsung terkonek ke situ ya. Misalnya contohnya sakit kanker, stadium 4, ketika dokter sudah angkat tangan, didoakan oleh hamba Tuhan, bisa sembuh. Nah, ini lawatan Allah nih berarti ya. Atau contoh lain misalnya terlilit hutang sekian ratus juta, sekian miliar, bahkan ratusan miliar. Waduh, duit dari mana buat gantiin? Ternyata bisa dilunasi, bisa terlunasi. Ini hal yang spektakuler. Padahal Allah melawat umatnya tuh dengan berbagai cara, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan umat. Tujuannya bukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi Allah mendidik umatnya untuk mendewasakan umatnya. Kalau kita belajar dari Alkitab ya, contoh perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini kan bangsa Israel itu kan bangsa yang budak. Sudah dijajah 430 tahun. 430 tahun. Jadi mentalnya mental budak. Nah, Allah mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang berjaya. Bagaimana caranya? Bukan secara mistik. Tetapi Allah mendidik dari hari ke hari selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel dididik. Awalnya memang Allah dalam tanda kutip meninabobokan, bikin mujizat sebanyak-banyaknya, 10 tulah di Mesir, ya, 10 tulah. Tulah yang pertama air menjadi darah,
sampai tulah yang ke-10. Anak sulung bangsa Mesir mati semua. Wah, ini kan hebat, luar biasa. Bangsa Israel hanya nonton saja. Bahkan kita lihat kalau kita baca ya di Keluaran pasal 14 yang ke-13, dikatakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan ayat ini, yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Waduh, enak bener ya. Bangsa Israel baru keluar dari Mesir, sekarang menghadapi laut terberau. Di mana di depannya laut, di belakang bangsa Mesir. Terjepit. Tapi Allah bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini masih dininabobokan. Masih mujizat-mujizat. Tulah. Kemudian air yang pahit menjadi manis. Nah, sekarang bangsa Israel ini menghadapi laut terberau yang begitu luas dan dia harus menyeberang. Nah, kalau kita lihat ya, ayat yang ke-16, dan angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Hebat ya. Ini laut udah dibelah dan tanahnya juga kering. Hebat sekali. Mujizat demi mujizat. Tapi tidak berhenti di situ didikan Allah. Coba kita lihat terus ya. Kalau kita baca kitab Keluaran, itu intinya adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu keluar dari daerah Sukot dan Ramses, itu sampai di padang gurun Sinai. Jadi enggak langsung itu di Keluaran itu dari situ sampai ke Kanaan, enggak ya. Kemudian di kitab Bilangan itu bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun. Ya. Nah, kitab Ulangan tadi kitab Bilangan ya. Kitab Ulangan itu perjalanan bangsa Israel dari padang gurun sampai di daerah Moab. Daerah Moab itu satu daerah persis di seberang Kanaan, di seberang Sungai Yordan. Jadi dari daerah Moab ketika dia nyebrang, bangsa Israel itu nyebrang ke Sungai Yordan, itu sampai di Kanaan. Nah, Musa itu cuma sampai di situ di daerah Moab. Karena Allah berjanji Musa itu tidak diperkenan untuk memasuki tanah Kanaan. Kemudian Joshua itu yang memimpin bangsa Israel dari daerah Moab di seberang Sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Oke? Nah, jadi Allah lewat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, mulai keluar dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan itu 40 tahun, itu Allah mendidik bangsa Israel menjadi bangsa yang sanggup berperang melawan bangsa-bangsa yang akan diduduki tempatnya. Kenapa Allah membawa bangsa Israel berputar-putar itu di padang gurun? Memang Allah memiliki tujuan. Kalau langsung itu 2 minggu juga sampai. Itu kan jaraknya cuma 300 km kurang lebih. 2 minggu juga kalau jalan kaki sampai. Tetapi bangsa Israel, bangsa yang budak ini tidak akan mampu melawan bangsa-bangsa yang sudah mapan, sudah kuat. Pasti kalah waktu berperang, jadi dilatih dulu. Nah, kalau kita lihat ya, Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek ya. Jadi dilatih, dipilih. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya, latihan berperang terus melawan bangsa-bangsa. Nah, itu di Keluaran. Di Ulangan itu tadi kan kalau saya lihat di Ulangan itu kan posisinya
Itu perjalanan bangsa Israel dari padang gurun sampai daerah Moab. Jadi sudah mau memasuki tanah Kanaan. Nah, apa yang Allah kerjakan di situ? Ulangan pasal 20 ayat 17. Melainkan kau tumpah sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Begitu banyak bangsa-bangsa di tanah Kanaan di seberang sungai Yordan yang harus dikalahkan. Wah, berarti ini sudah memasuki masa peperangan. Jadi benar-benar dilatih. Jadi waktu bangsa Israel itu ada di Mesir, itu mujizat demi mujizat yang Tuhan adakan. Tetapi ketika sudah mendekati Kanaan, sudah memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, tidak ada lagi mujizat. Karena Allah mendidik bangsa Israel itu menjadi bangsa yang cakap dalam berperang. Jadi didikan Allah itu melewati setiap tantangan, setiap rintangan, setiap masalah itu mendewasakan umatnya. Oke? Nah, sekarang kita balik ke posisi kita sekarang. Ada orang-orang yang kalau dalam keadaan terdesak itu baru berurusan dengan Tuhan. Ada orang-orang yang kalau semuanya running well, semuanya baik-baik saja, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit, itu lupa Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, misalnya terkena COVID, sekarang kan lagi banyak, walaupun sekarang sudah mulai menurun ya, grafik penularannya sudah mulai menurun. Biasanya orang dalam keadaan terjepit, kepepet, itu dia cari Tuhan. Menghadapi masalah tuntutan hukum, baru mencari Tuhan. Nah, kondisi-kondisi begini ini kebanyakan baru cari Tuhan, cari pendeta, minta didoakan begitu ya. Nah, bukan saya tidak mau direpotkan oleh jemaat untuk urusan-urusan begini, enggak. Tetapi sebenarnya ini harusnya ditanggapi dengan bahwa jemaat itu harus belajar dewasa, belajar bergumul dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan lewat peristiwa yang dihadapi, yang dialami, begitu ya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, sebetulnya itu sikap yang licik. Licik. Ketika butuh Tuhan datang. Kalau nggak butuh Tuhan, masa bodoh. Tuhan boleh ada, boleh enggak. Tidak butuh Tuhan. Menyedihkan orang Kristen seperti ini. Tuhan diperlakukan seperti ban serep, Bapak Ibu. Ban serep tahu ya, kalau kita punya mobil, nah itu pasti ada ban serepnya, ban cadangan. Kalau yang ban yang empat-empatnya itu nggak bocor, nggak masalah, kita nggak pernah ngecek itu ban serep ada apa enggak juga mungkin nggak tahu. Jangan-jangan udah hilang dicuri orang begitu ya, karena posisinya di belakang, di bawah, kita nggak tahu. Bahkan kita nggak pernah ngecek itu ban tuh kempes apa enggak gitu ya. Nah giliran di jalan, di tengah jalan, malam-malam gitu ya, hujan, waduh, kita butuh ban serep, baru kita buka tuh ban serep, aduh ternyata kempes, karena nggak pernah dicek, nggak pernah diperiksa, nggak pernah dipompa. Namanya ban tuh kalau nggak dipakai ya pasti lama-lama kempes walaupun tidak bocor. Kita memperlakukan Tuhan seperti ban serep, betapa kurang ajarnya kita Bapak Ibu. Coba renungkan. Apakah kita membutuhkan Tuhan seperti kita membutuhkan ban serep? Kadang-kadang, maksudnya bukan kadang-kadang, ketika kita membutuhkan saja baru kita cari itu. Kalau kita tidak butuh, sudah, kita tidak mencari Tuhan tuh. Berarti kan kita kurang ajar sama Tuhan. Mungkin kita punya sikap lain, bukan ban serep, tapi Tuhan dijadikan bodyguard. Waduh, bodyguard, pengawal. Saat merasa terancam, tertekan, merasa tidak nyaman, baru cari Tuhan. Tuhan disuruh jagain kita seperti bodyguard gitu.
Tuhan suruh jagain harta kita, rumah kita ya. Kadang-kadang kita kurang ajarnya begini Bapak Ibu. Kita mau jalan-jalan nih. Tuhan aku mau jalan-jalan ya. Seminggu ke Bali misalnya begitu ya. Doanya bagaimana? Tuhan jagai rumahku ya. Supaya nggak dimalingin. Waduh. Itu Tuhan dianggap satpam. Kurang ajar sekali ini. Mestinya kita nggak boleh begitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan jangan dijadiin bodyguard, bukan. Kalau kita nggak butuh ya kita nggak cari Tuhan. Kurang ajar. Itu mengesampingkan. Padahal sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Harusnya kita mencari Tuhan dalam setiap saat, setiap waktu. Jangan kita memiliki sikap yang kurang ajar. Mungkin kita juga tidak menyadari bahwa kita memperlakukan seperti dokter. Kita kan kalau nggak sakit nggak pernah ke dokter ya Bapak Ibu ya. Ngapain juga ke dokter. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih belum aware sama pola hidup sehat, saya pernah diomelin sama dokter. Gara-garanya terlalu sering ke dokter. Sebulan datang. Sebulan setengah, 2 bulan datang ke dokter. Sampai dokter itu bilang begini, Pak, jaga kesehatan. Kok Bapak sering amat kesini begitu ya? Padahal tubuh manusia itu ada antibodinya, ada sistem penangkal penyakit. Tetapi kalau kita nggak jaga kesehatan, pasti sakit. Wah, saya diomelin sama dokter. Dalam hati, dokter bukannya seneng kalau pasiennya banyak datang begitu ya, kok malah saya diomelin. Ya tapi salah saya juga begitu. Saya jadi sadar juga. Nah, sejak itu saya belajar bagaimana menerapkan pola hidup sehat. Sekarang udah jarang ke dokter. Nah, sejatinya orang-orang yang hanya datang kepada Tuhan pada waktu dia membutuhkan karena persoalan-persoalan jasmani, itu sebetulnya orang itu tidak menghormati Tuhan. Kita ini tidak menghormati Tuhan. Tidak menghargai Tuhan secara patut. Mestinya kita mencari Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan dan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan itu bukan hidup jasmani saja ya Bapak Ibu ya. Kan ada kalimatnya manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang fisik kita tetap hidup, tetap sehat. Tetapi rohani kita bagaimana? Makanya kita harus menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Walaupun dengan kesabaran Allah, ketika kita mengalami problem, masalah, lalu kita datang kepada Tuhan minta tolong, Tuhan dengan kesabarannya masih tetap mau menolong. Namun jika kita terbiasa seperti itu, kita datang kepada Tuhan kalau sedang butuh, sedangkan kalau tidak butuh kita lupa Tuhan. Itu kalau suatu saat kita meninggal dunia, kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan sekali gitu. Mengerikan. Betapa celakanya kita, karena pada saat itu kita tidak memiliki kesempatan lagi untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Tuhan bisa bilang, aku tidak kenal kamu. Hai kamu semua pembuat kejahatan. Waduh. Maka seharusnya kita berjalan bersama dengan Tuhan itu tiap hari. Mencari Tuhan, memburu Tuhan. Bukan karena kita kebutuhan. Bukan karena kita memiliki kebutuhan, pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan karena kita butuh Tuhan karena memang Tuhanlah kehidupan kita. Supaya suatu saat kalau kita meninggal dunia, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang dikenal Tuhan. Untuk masalah-masalah kebutuhan jasmani, misalnya sakit, kita kan bisa ke dokter. Kita butuh uang, kerja keras.
menghadapi masalah hukum, kita bisa minta pertolongan advokat, pengacara, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu ingat di khotbah saya bulan Juli atau Agustus ya, yang judulnya Tuhan Kebutuhanku ya. Tuhan Kebutuhanku. Saya sudah menjelaskan bahwa semua pemenuhan kebutuhan jasmani, kebutuhan jasmani kita itu bisa dipenuhi dengan tanggung jawab. Orang dunia bisa sukses tuh tanpa Tuhan. Bisa sukses. Mau kaya, kerja keras. Bisa. Mau sehat, jaga tubuh, olahraga. Bisa sehat tanpa Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kalau suatu saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, tidak ada bantuan lagi, kita nggak bisa minta tolong dokter untuk menyembuhkan, kita tidak bisa minta tolong pengacara untuk bantu kasus kita, tidak. Kita sendiri yang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak ada yang bisa tolong kita. Makanya sekarang mumpung masih ada kesempatan, kita perbaiki hidup kita, karakter kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita tidak punya pilihan Bapak Ibu. Kita harus jadi orang yang benar di mata Tuhan. Kita berbuat jahat sekarang, gak bakal bisa lolos di pengadilan nanti. Fokus hidup kita ini harus langit baru, bumi baru, bukan hidup hari ini. Hidup hari ini seperti makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang tidak memiliki roh. Prinsipnya, mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi seperti binatang-binatang itu. Tetapi manusia memiliki roh yang berasal dari Allah. Memiliki sifat kekekalan. Makanya orientasinya itu harus kekekalan. Langit baru, bumi baru. LB3. Bukan BL3. Mirip-mirip ya. LB3 dengan BL3. Apa tuh BL3? Bumi lama, langit lama. Dunia ini Bapak Ibu. Jangan keliru. Kita berjalan dengan Tuhan hari ini. Dan perjalanan itu terus kita lakukan sampai kita menutup mata. Dan kalau kita betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan, kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, kehausan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekarang periksa hati kita ya. Kalau kita tidak haus akan Tuhan, kita tidak merindukan Tuhan, itu pasti ada yang salah dengan kekristenan kita. Ada yang salah dengan iman kita. Benar Bapak Ibu. Coba kita periksa dengan jujur. Kalau selama ini yang kita rindukan, aduh Tuhan aku belum punya rumah, aduh Tuhan aku belum punya jodoh, aduh Tuhan aku belum punya anak, aduh Tuhan semua. Yang kita rindukan tuh semua urusan-urusan materi yang kalau kita mati juga kita tinggal. Waduh, kalau kerinduan kita itu bukan kita merindukan Tuhan, saya pastikan bahwa iman kita masih salah. Kekristenan kita salah. Seharusnya kita berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Itu baru benar. Kadang-kadang Allah dengan terpaksa nih. Allah dengan minjem istilah dengan terpaksa ya. Mengizinkan kondisi sulit terjadi dalam hidup kita. Jadi Allah mengizinkan kita berada dalam kondisi sulit untuk apa? Supaya kita mencari Tuhan, supaya kita sadar, kita ngeh, kita membuka mata. Oh iya, selama ini aku nggak haus Tuhan ya.
itulah lawatan Tuhan dalam hidup kita dalam bentuk masalah. Dalam bentuk masalah yang kita hadapi, kita jadi sadar sesungguhnya kita harus mencari Tuhan. Tetapi di situ pun kita nggak boleh salah mengambil reaksi ya, karena banyak kan ketika kita sakit misalnya, yang kita minta kepada Tuhan itu bukan Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan lewat sakit penyakit ini supaya aku berubah. Bukan itu yang dicari. Tetapi yang dicari itu adalah, atau yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakitku. Nah, ini juga salah. Seharusnya dalam kita menghadapi masalah, kita bergumul dengan Tuhan, kita berperkara dengan Tuhan, kita tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau ajarkan lewat masalah, lewat penyakit yang kita hadapi. Bisa masalah keuangan, bisa masalah keluarga, masalah anak, masalah pasangan. Semuanya. Allah mengizinkan segala sesuatu itu terjadi untuk mendewasakan kita. Jadi Tuhan sengaja menyengat, mengguncang kita dengan masalah-masalah tersebut. Nah, kita ini diobok-obok supaya akhirnya kita mencari Tuhan dan kita sadar. Nah, kalau kita sudah diberikan masalah terus kita masih tidak mengerti atau bahkan tidak mau peduli, wah itu susah. Yang diupayakan tuh hanya bagaimana masalah itu selesai. Ya Tuhan bisa aja menyembuhkan penyakit kita dengan gampang, tetapi setelah masalah selesai, terus kita nggak berubah, terus kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pelajaran yang berharga dari penyakit itu, ya rugi, tidak dapat berkat kekal. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi saya sudah belajar bertahun-tahun banyak hal. Ketika menghadapi masalah, saya sudah belajar bagaimana tidak meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak. Misalnya sakit ya. Kalau saya sakit itu bukan kebanyakan sih. Saya mengubah sikap. Kalau dulu saya buru-buru minta Tuhan sembuhkan, tetapi sekarang enggak. Saya minta Tuhan mengajarkan atau memberitahu Tuhan mau mengajarkan apa. Supaya saya bertobat. Supaya saya berubah. Nah itu. Kalau kita sudah berubah, penyakit itu ya bisa disembuhkan lewat banyak hal. Lewat makan obat atau pola hidup sehat, bisa. Tidak sulit bagi Tuhan itu untuk menyembuhkan penyakit kita. Nah, seharusnya kita ini sebagai anak Tuhan ini kita proaktif ya, mencari lawatan Tuhan. Jadi setiap hari itu ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang Tuhan sediakan untuk mengajar mendidik kita. Lewat masalah, lewat benturan, lewat peristiwa kehidupan yang kita alami, Tuhan mengajar kita di situ. Supaya kita ini dewasa. Bukan untuk supaya Tuhan senang melihat kita menderita, bukan itu. Tuhan tidak memiliki hati seperti itu, tetapi Tuhan memiliki kerinduan supaya kita dewasa. Kalau kita diberikan kenyamanan, wah pasti kita nggak dewasa. Seperti misalnya bangsa Israel tadi yang saya beri contoh di awal. Kalau mujizat demi mujizat terus diadakan Tuhan, itu bangsa Israel pasti tidak akan cakap dalam berperang. Memang awalnya Tuhan bilang, engkau diam saja, aku yang berperang. Tuhan yang berperang ganti kamu. Tetapi itu awal. Di belakang-belakang kan kita lihat itu bangsa Israel yang perang. Jadi itulah didikan Allah. Nah setiap peristiwa itu Allah menganugerahkan kita atau mengizinkan berbagai hal terjadi supaya kita makin hari makin hidup benar, makin saleh. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna
untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Allah mengatur supaya kita ini bisa hidup saleh. Ayat yang keempatnya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kita kepada janji-janjinya yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya. Jadi kalau kita masih terikat dengan hawa nafsu dunia, yang nggak bisa, pasti binasa. Pasti dibinasakan bersama dengan dunia ini. Seharusnya berkat jasmani itu bukan menjadi fokus hidup kita. Jadi ada rumah boleh, nggak ada rumah boleh, ya. Nggak ada rumah pribadi ya bisa ngontrak. Ada mobil boleh, nggak ada mobil ya nggak apa-apa. Ya kalau ada kesempatan beli ya beli gitu ya. Tapi kita jangan ngoyo gitu loh, jangan ngotot di situ harus punya loh. Aku udah umur segini aku belum punya rumah pribadi ya. Waduh, jangan Bapak Ibu. Fokus kita adalah bagaimana kita membenahi diri ya, supaya kita ini indah di mata Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau enggak kita akan habis di situ, capek. Belasan tahun, puluhan tahun kita akan capek mengejar-ngejar materi. Padahal tidak semua orang juga sukses. Banyak yang sudah tua tetap aja rumah masih kontrak, masih nggak punya mobil. Nggak apa-apa. Karena masalah kita bukan di situ, fokus kita bukan di situ, tapi langit baru, bumi baru. Bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, itu aja. Nggak masalah. Nah Bapak Ibu, untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan, kita harus fokus, harus mengutamakan hal kerajaan surga itu. Karena kesempatan kita ini hanya satu kali saja, singkat. Ini merupakan anugerah yang tiada taranya. Sebenarnya kesempatan untuk mengenal Tuhan itu, itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengumpulkan harta di surga. Jadi ketika kita mengenal Tuhan dengan benar dan kita mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus, itulah harta di surga. Mengumpulkan harta di surga. Nah kalau kita nggak mau berubah, kita nggak mau belajar, kita kehilangan kesempatan untuk memiliki harta di surga. Jadi harta yang berharga itu adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia hidup di bumi ini, mengenakan tubuh jasmani seperti kita. Dia mendapat pengakuan dari Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, itu harus bisa sampai taraf itu, sehingga kita memiliki pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah kalau kita nggak berkenan ya kita berarti diusir, ditolak Tuhan, nggak mungkin kita bisa diterima di kerajaannya. Nah ini adalah sebuah pembelajaran yang tidak mudah Bapak Ibu. Saya sebagai orang yang terlahir di keluarga Kristen kecil, dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sudah Kristen. Ini pun merasa diri, aduh kok masih jauh ya. Target keberkenanan kita di hadapan Tuhan tuh masih jauh ya. Karena itu kita harus berjuang terus. Bagaimana mengisi hari-hari hidup kita supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau enggak suatu saat kalau kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Nyala kamu pembuat kejahatan. Waduh mengerikan. Walaupun saya pendeta, tetap tidak dikenal Tuhan. Karena apa? Tidak melakukan kehendak Bapa. Mengerikan Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, Kristen dari kecil, tapi kita tidak dikenal Tuhan. Percuma, rugi kita. Nah sebagai penutup dari khotbah saya, pesan Tuhan pagi ini,
Allah melawat kita umatnya ini dalam bentuk berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita tidak boleh memberhalakan persoalan itu, tetapi harus merespon dengan benar. Persoalan yang kita hadapi itu mengandung ajaran dan didikan Tuhan, supaya kita berubah, supaya kita menjadi seperti yang Allah kehendaki. Iman kita semakin kuat, semakin benar, membentuk karakter kita semakin sempurna. Kalau enggak, kita tetap aja jadi orang sombong, jadi orang angkuh, mudah tersinggung, mata keranjang, mata duitan. Semua yang jelek-jelek itu enggak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Waduh, kita harus progresif, harus bertumbuh, harus berubah. Jadi masalah yang terbesar itu bukan masalah-masalah materi, tetapi masalah yang terbesar adalah kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi tahta pengadilan Kristus, kita nggak bisa membela, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengerikan sekali. Jadi kita harus berjuang, memiliki kesucian hidup, tidak terikat dengan materi. Ya, kita boleh punya rumah, boleh punya mobil, tetapi kita tidak boleh terikat di situ. Jangan kita merasa bangga, oh gue punya mobil bagus. Itu ajaran setan. Kita harus berubah. Tidak mencintai dunia, tinggalkan dunia. Menyangkal diri dan pikul salib. Ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Jangan berhenti berjuang sampai kita mendapat pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran yang Tuhan sampaikan bagi kami pagi ini Tuhan. Setiap masalah, setiap persoalan yang kami hadapi itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, tetapi Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya kami dewasa. Didikan Tuhan, ajaran Tuhan lewat masalah, itulah yang mendewasakan kami Tuhan. Biarlah kami dengan hati yang tulus dan kami memiliki kepekaan bahwa Tuhan mengajar lewat setiap peristiwa dalam hidup kami. Kami boleh didewasakan, kami boleh berubah Tuhan, semakin sempurna. Karakter kami diubahkan menjadi manusia yang memiliki karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu di GSKI Perdatam ini Tuhan. Biar kami semua boleh bertumbuh, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan. Kami boleh mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan-Mu Tuhan bagi pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan. Kami mohon berkat daripada-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus yang menolong kita, membimbing kita, mendewasakan kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di mata Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan,
biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita selesai Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sampaikan untuk perkembangan pembangunan gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.